menikmati suasana angin yang berembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Drama Bercerita. Shin Ye-yun memanggil dan mengajar Ying Tao yang sedang berjalan terburu-buru sambil menanyakan, "Kenapa kau turun sendirian?" Tapi Ying Tao abai karena ada telepon masuk ke handphonenya, tapi Ying Tao mematikan telepon tersebut. Shin Ye-yun tidak menyerah, terus menyusul Ying Tao. "Aku berbicara denganmu." Ying Tao menanggapi, "Aku tidak mau berjalan dengannya." Shin Ye-yun bingung, "Siapa?" Tapi Ying Tao tidak memberitahu sambil bilang, tidak penting." Shin Ye-yun yang tidak tahan menghentikan Ying Tao yang berjalan. "Jika tidak penting, kenapa kau marah? Siapa itu?" Shin Ye-yun dengan Ying Tao saling berhadapan. Nafas Ying Tao yang memburu. Shin Ye-yun mengerti Ying Tao pasti mengalami sesuatu. "Baik, aku akan menelpon Jiang Shaoxi dan memintanya menghiburmu." Shin mengeluarkan handphonenya. Ying Tao merebut handphone tersebut. "Kenapa kau menelponnya? Ini masalahku sendiri, tidak berkaitan dengannya." Shin mengerti, ternyata masalahnya ada di Shaoxi. "Katakan, apa sikap Jiang Shaoxi yang menyinggungmu?" Ketiga laki-laki sedang berjalan. Shaoxi, Chang Fangyuan, dan Yusio. Ketiganya merasa bingung atas apa yang terjadi pada Ying Tao. Yusio mencoba menelpon Ying Tao. "Dia menolak panggilanku." "Jiang Shaoxi, apa yang kau lakukan?" Shaoxi dengan handphone di tangannya menjawab, "Tidak ada." Apa dia mengatakan tujuan perginya? Bersamaan saat Shaoxi melontarkan pertanyaan, saat itu juga dari arah belakang ada yang memanggil. Jiang Shaoxi saat melihat ke arah belakang ternyata itu ketua kelas. Sambil berucap, "Maaf Jiang Shaoxi, aku tidak tahu kau merahasiakan tentang sekolah di luar negeri dari Lin Sile." Saat itu juga Shaoxi menoleh ke arah Feng Litian. Disusul pertanyaan dari Chang Fangyuan, "Kau akan sekolah di luar negeri? Kenapa kami belum tahu?" Yusio pun kaget, menanyakan dua pertanyaan. "Kau sudah beritahu Ying Tao?" "Kau juga belum beritahu Ying Tao." Mendengar pertanyaan teman-temannya, Shaoxi terhenyak, menarik nafas, diam, tak bisa menjawab. Lalu Chang Fangyuan menanyakan bagaimana Feng Litian bisa tahu. Yusio menanggapi, "Ying Tao tahu dari Feng Litian kalau kau akan belajar di luar negeri." Feng Litian bilang jika dia tahu saat mendengarnya di ruang guru. Saat itu juga Yusio emosi. "Jiang Shaoxi, kau tahu hal apa yang paling ditakuti Ying Tao?" Shaoxi masih diam, tidak bisa menjawab. Lalu Yusio seperti menelpon seseorang lalu berjalan lebih dahulu. Keduanya tidak mengerti kenapa Shaoxi tidak memberitahu mereka. Feng Litian meminta maaf lalu meninggalkan Shaoxi yang termenung. Di tempat lain, Shin Ye-yun dan Ying Tao berjalan menuruni tangga sambil memegang sepeda. Ying Tao menggerutu, "Pilihannya tidak berkaitan denganku. Jika dia mau merahasiakannya, silahkan. Lagi pula, aku sudah terbiasa. Dia selalu seperti ini sejak kecil. Dia hanya teman yang makan di rumahku. Belakangan ini, di sekolah kami teman sekelas, di rumah kami tetangga." Shin Ye-yun yang mendengar itu dengan santai bilang, "Benarkah? Mungkin itu pikiran Jiang Shaoxi, tapi aku yakin kau tidak berpikiran begitu." "Pikiranku juga sama dengannya. Aku melihatnya dengan jelas. Hubunganku dengannya sama seperti hubunganmu dengannya. Jika sungguh berpikiran begitu, kenapa kau marah? Dia juga tidak memberitahuku. Lihat apa aku marah?" Ying Tao dengan nafas memburu membenarkan ucapan Shin Ye-yun. Kesal, lalu jalan berbalik arah menyerahkan sepeda itu ke tangan Shin Ye-yun. "Kau mau kemana?" Ying Tao berlari meninggalkan Shin Ye-yun saat Yusio dan yang lain berjalan sambil mendorong sepeda. Ada yang menelpon Yusio. "Halo, ya, dia bersama kami." "Baiklah, aku mengerti." Setelah telepon mati, Yusio memberitahu kepada dua temannya. Shin Ye-yun bilang, Lin Ying Tao geram, dan dia mau menemaninya. Dia minta kita untuk menengahi mereka. Tapi Dushang tidak mau terlibat ke dalam hal ini.
Chang Fang Yuan pun sama. Biarkan Xiaoxi mengurusnya sendiri. Du Xiang mencoba menenangkan bahwa dia bisa menghentikan Ying Tao. Dari arah belakang sana, Ying Tao melihat Xiaoxi yang mendorong sepeda menaiki tangga. Memanggil, "Yang Xiaoxi." Xiaoxi menoleh ke arah suara. Ying Tao dengan langkah yakin melewati Du Xiang, Yusio, dan Chang Fang Yuan untuk menghampiri Xiaoxi. Setelah berhadapan, Ying Tao bicara, "Bukankah kau bilang mau makan bersama sepulang sekolah?" "Aku lapar." Xiaoxi senang mendengar Ying Tao ingin makan bersama dengannya. "Aku juga lapar." Xiaoxi mendekati Ying Tao, tapi Ying Tao dengan cepat berbalik badan pergi melangkah terlebih dahulu. Xiaoxi mengikuti dari belakang. Saat melangkah, Ying Tao dan Xiaoxi melewati ketiga temannya yang di belakang. Ying Tao dalam langkahnya berhenti, melihat pada temannya yang lain. "Apa kalian lapar? Ajak Xin Yeyun untuk bergabung makan bersama. Ayo." Yang lain pun mengikuti dengan Yusio yang melangkah terlebih dahulu.